Memang di dalam video itu nampak sesosok seperti seorang wanita yang berbaju putih, tapi apakah itu benar kuntilanak atau hanya sekedar settingan? Kita langsung tanya ke Kang Mus. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jika teman-teman suka video kami, jangan lupa untuk klik like, comment, share ke teman-teman kalian. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan kami. Masih bersama saya Tikun dan Kang Mus. Seperti biasa kita akan membahas video-video penampakan dan kita akan memperdalam lagi apakah penampakan-penampakan tersebut asli atau bukan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, karena sebentar lagi saya akan bawa Anda masuk ke dalam ruang misteri. Untuk video yang pertama, kita akan langsung ke daerah Cianjur, di mana tepatnya kurang lebih 4 minggu yang lalu salah seorang warga di sana rumahnya digegerkan dengan penampakan-penampakan ataupun pergerakan-pergerakan yang ditimbulkan oleh fenomena makhluk halus. Oleh karena itu kita akan langsung bahas dengan Kang Mus. Begini Kang Mus, di salah satu video yang kita dapatkan dari tribunjabar.id bahwa di Kampung Citengkor, Desa Sukabakti, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, itu ada salah satu rumah yang sempat membuat geger warga setempat. Itu karena di situ ada fenomena-fenomena yang aneh yang katanya ditimbulkan oleh makhluk gaib. Nah, dari penuturan si penghuni rumah, katanya sempat ada meja yang digerakkan, ada bentuk asap, ada penampakan-penampakan yang mereka sempat lihat. Itu apakah menurut penelusuran Kang Mus benar-benar karena fenomena makhluk gaib atau ada penjelasan lain? Ya, begini Mas Bro, saya telusuri ya. Saya telusuri ataupun saya lihat secara mata batin ya. Itu diantaranya ada makhluk ada sinar kuning dan sebagainya. Cuman saya tidak mengarah ke situ. Memang itu ada energi negatif ataupun makhluk-makhluk astral yang bergerak menuju ke rumah tersebut. Cuman memang di situ banyak anak-anak kecil yang suka bermain. Justru yang menurut penglihatan Kang Mus itu anak-anak kecil sama genderuwo di situ. Genderuwo. Ya, mungkin itu yang mungkin yang dilihat oleh anak ataupun cucunya si penghuni rumah. Mungkin itu yang warna hitam itu bukan mungkin, artinya saya menggambarkan mungkin karena yang dilihat oleh cucunya itu asap hitam kan, cuman banyak ada asap putih, ada hitam, kuning kan ya. Nah, yang saya terang maksudnya hitamnya itu saya gambar itu sebagai genderuwo atau yang hitam itu, terus yang lainnya itu anak-anak kecil yang bermain. Mungkin saking ibarat kata kalau orang main semakin asik ataupun gimana, dia bukannya merusak ataupun bagaimana, cuman karena itu ada media untuk bermain. Entah itu meja. Jadi meja itu dijadikan media untuk bermain mereka. Artinya bukan merusak. Karena
makhluk tersebut kan tidak sengaja untuk merusak, tapi karena media untuk bermain, jadi mungkin sampai dilemparin dan sebagainya. Tadi ada si nenek-nenek bilang dijatuhin ke kepalanya, itu karena asiknya bermain ataupun saling lempar terus jatuh apa gimana. Artinya mereka melakukan itu dengan kesengajaan atau memang karena tidak sengaja, saking asiknya bermain sehingga tidak sadar sehingga mengenai kepala dari si nenek itu. Jadi bukan sengaja tapi tidak sengaja. Tidak sengaja Melempar barang ataupun ibarat anak kecil saling melempar barang ataupun lempar-lemparan. Nah, terus mungkin nggak kesampean, barangnya jatuh sampai kebetulan menimpa si nenek Jujun ya, namanya nenek Jujun itu, sampai dia ataupun beliau merasa takut kan karena tidak kelihatan yang bermain gitu. Itu yang saya tangkap gitu, seperti itu. Merinding, asli merinding. Jika teman-teman sudah melihat videonya mungkin juga akan merasakan hal yang sama. Cuma kita ke pertanyaan yang lebih spesifik, apakah karena di cerita salah satu cucunya nenek Jujun ini katanya asap-asap itu ada yang terbang ke lemari, ada yang kebanyakan terbang ke sebuah batu besar yang ada di depan rumah di pinggir jalan itu. Apakah batu besar ini merupakan rumah dari si makhluk-makhluk itu atau memang rumah si nenek Jujun ini yang menjadi tempat bertempat tinggalnya si makhluk-makhluk ini? Iya. Jadi untuk tempat tinggal makhluk-makhluk seperti itu, yang jelas itu seperti batu, pohon, dan rumah kosong, gedung kosong itu merupakan tempat-tempat spesifik untuk makhluk-makhluk seperti itu. Yang jelas itu seperti itu. Nah, untuk si rumah nenek Jujun mungkin karena dekat ataupun karena merasa cocok sebagai arena bermain ataupun arena bermain makhluk-makhluk tersebut. Nah, kebetulan saling makhluk tersebut saling berinteraksi dengan makhluk yang lain, makhluk yang jelas makhluk astral, jadinya asik. Nah, makhluk seperti itu kalau sudah merasa nyaman, merasa istilahnya enak untuk bermain dan sebagainya, itu akan selalu dalam berkumpul bersama-sama untuk bermain gitu. Berkumpul bersama ataupun mengulang seperti itu. Jadi intinya kemungkinan besar tempat tinggalnya itu ada di batu besar itu, bukan di rumah dari si nenek Jujun ini ya. Iya, itu ada batu besar, batu-batu gunung lah, batu-batu gunung, batunya hitam istilahnya. Ya tempat itu kembalinya asap-asap itu. Asap itu sebagai wujud atau wujud halus bentuk dari itu, penjelmaannya seperti asap gitu. Dia tidak menampakkan wujud seperti misalkan anak kecil atau genderuwo, tapi lebih sering menampakkan diri sebagai asap. Pada kala waktu pergi ataupun datang itu asap, paling tidak asap, tidak seperti halnya kuntilanak dan sebagainya. Itu penampakannya itu dia menampakkan bentuk sebagai seperti manusia, ada anggota tubuh, kepala dan sebagainya, tetapi kalau ini lebih ke bentuk asap. Iya. Ini sampai ada penjelasan bahwa karena seringnya dimainkan oleh mereka sehingga meja yang sering dimainkan itu diikat. Karena memang apakah karena pengaruh energi yang sangat besar dari mereka itu sehingga memang harus diikat. Kalaupun toh tidak diikat itu memang apakah membahayakan? Ya, kalau semakin ibarat kata semakin kuat untuk bermain, semakin kuat energinya, semakin keasikan gitu ya. Semakin asik, lupa, terus tidak kontrol, akhirnya bisa juga. Itu kan ada sosok genderuwonya yang bisa ngangkat apa saja, apalagi itu meja. Jangan meja, kalau genderuwo itu truk ataupun jenis barang berat yang lain pun juga yang lebih berat kan gitu. Makanya hanya sejenis meja itu bisa dilemparin, ataupun perabot rumah tangga itu kan banyak yang dilemparin, itu saking
karena bermain, makanya banyak yang datang ke situ. Nah, kita tidak tahu Kang Mus, apakah setelah 4 minggu berjalan ini, apakah gangguan-gangguan itu masih sering terjadi atau masih mengganggu dari si penghuni rumah ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di daerah sekitar rumah nenek Jujun ini, mungkin ada pertanyaan, apakah makhluk-makhluk seperti ini bisa dipindahkan atau disingkirkan gitu? Iya, tentunya seperti yang episode yang lalu yang sudah dibahas, kalau masalah energi negatif ataupun makhluk astral dengan izin Allah itu pasti bisa dipindahkan. Namun alangkah baiknya untuk menangani hal-hal tersebut, alangkah baiknya ini loh. Iya. Itu kalau mau memindahkan ataupun menggeser makhluk tersebut, lebih baik diajak untuk dikomunikasikan dulu. Iya. Mau bisa pergi dengan sendirinya, sukarela atau tidak. Kalau memang tidak untuk pergi sendiri ataupun masih mau tetap di situ, asal dengan catatan tidak mengganggu. Tapi kalau sudah mengganggu kenyamanan daripada manusia tersebut ataupun penghuni rumah tersebut, ya mau nggak mau secara paksa disingkirkan, asal tidak menyakiti makhluk tersebut. Artinya bahwa jika memang bisa dipindahkan tapi dengan cara paksa tersebut, apakah ada kemungkinan si makhluk ini melawan? Iya, melawan dan tidaknya, paling tidak kalau namanya energi negatif awalnya pasti melawan. Seluruh makhluk energi negatif itu ataupun makhluk astral pasti melawan. Namun semua itu tentunya dengan izin Allah ataupun kita tetap pegangan dengan Allah, insya Allah bisa dipindahkan. Tergantung kemampuan dari si mediator atau orang yang punya kemampuan tersebut. Oke, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang rumahnya dekat dengan lokasi rumah di Cianjur ini, jika masih ada fenomena-fenomena yang sering mengganggu rumah nenek Jujun ini, segera komen di bawah agar kami tahu. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Teman-teman, untuk video yang kedua kita langsung menuju ke video yang sedang viral atau yang sudah viral beberapa waktu yang lalu, dan kita ambil dari Kompas TV, di mana ada rekaman CCTV dari warga Jalan Taruna Negara 4, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Ini dihebohkan oleh kemunculan sosok yang diduga sebagai babi jadi-jadian. Nah, dalam video ini tampak seekor babi jadi-jadian ini dikejar-kejar oleh 2 orang warga, dan katanya di ujung gang itu tiba-tiba si babi ini menghilang dengan sendirinya. Nah, Kamus, penelusuran Kamus, apakah ini memang benar jadi-jadian atau hanya babi hutan biasa? Kalau dari sisi penglihatan saya katakan itu memang babi jadi-jadian artinya boleh dikatakan seperti hebohnya babi ngepet gitu ya. Ya, itu kalau penglihatan saya. Terus saya bicara di sisi lain, selain dari mata batin ataupun energi negatif, kita bicara secara logika saja dulu. Kalau dilihat secara logika, kalau kita melihat video tersebut, itu posisinya kan ataupun di lokasinya ya, di Desa Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, kan kawasan padat penduduk ya, padat rumah, paling tidak jauh dari hutan. Itu secara logika saja dulu, maksudnya secara logika itu seperti itu. Namun di sisi lain itu saya katakan itu babi
jadi-jadian. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang ada di daerah Sukmajaya bisa tolong ceritakan apakah memang lokasi di tempat penampakan ini apakah memang jauh dari hutan atau dekat dengan hutan. Jadi nanti bisa disimpulkan bahwa ini jika memang penelusuran Kang Mus ini benar, berarti memang seperti yang dikatakan tadi semacam babi ngepet gitu ya, bisa dibilang babi ngepet. Nah, menurut yang kita lihat seperti di tayangan-tayangan sinetron atau di film-film itu kan babi ngepet biasanya ada kerjasama antara suami istri yang wanita jaga lilin, yang suami yang merubah diri menjadi babi ngepet. Apakah seperti itu kronologinya? Iya. Itu namanya juga TV kan, hanya sekedar ilustrasi atau penggambaran sebagai untuk pemirsa yang menonton. Artinya bisa saja seperti itu dan bisa tergantung daripada perjanjian antar makhluk dan orang yang bersekutu tersebut. Nah, pada umumnya ada yang pakai media nunggu lilin ataupun apa, cuman itu tidak mutlak seperti itu. Jadi ada kejadian salah satu cerita dan itu nyata, cuman saya tidak bisa mengatakan itu siapa. Ya. Orang itu pernah ritual di suatu tempat itu mendapatkan atau ketemu dengan sosok babi perempuan ataupun yang bisa menjelma babi ngepet tersebut. Terus dia bilang sama si yang ritual tersebut, Ya. nanti kalau ada orang datang ke rumah kamu bertamu, tolong istri kamu jangan marah ataupun untuk mempersilahkan. Namun mungkin itu tidak bukan rezekinya orang tersebut jalan seperti itu. Pada pas waktu orang itu ataupun babi ngepet itu datang bertamu, terus dalam sosok orang perempuan cantik dan membawa suatu bengolan. Kalau di Jawa namanya apa namanya? Gendongan lah, semacam Ceting ceting lah itu. Nanti ada tulisannya sendiri ceting itu apa lah. Nanti gitu. dijelaskan. Iya. Nah, bakul, membawa itu bakul. Istrinya orang yang ritual itu marah, tahunya itu adalah selingkuhannya orang yang ritual tersebut. Mereka Sosoknya masih muda. ya namanya cantik, tadi saya bilang cantik kan Oh, berarti gitu. muda. Tidak ada orang cantik tapi tua kan. Cantik terus singkat cerita dia marah, akhirnya ditolak. Nah, setelah ditolak kan dia pergi. Ya. Nah, akhirnya dia tidak mendapatkan rezeki dari seperti itu. Padahal itu namanya celeng ataupun babi. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi tidak seperti yang kita lihat di televisi, di sinetron-sinetron, bahwa cara kerja dari si babi ngepet ini tidak harus jaga lilin, tidak harus si perempuan menjaga lilin kemudian si suami berubah bentuk menjadi babi ngepet. Itu tidak selalu seperti itu, Kang Mus, ya? Iya, seperti itu. Ada yang sesuai dengan perjanjian, layaknya seorang suami istri, hubungan badan, nanti setelah itu nanti baru dapat. Ada hal yang seperti itu juga. Ada yang seperti itu. Makanya saya bilang tidak harus nunggu lilin di kamar ataupun ritual seperti apa, yang jelas ada perjanjian tersendiri. Itu seperti itu. Berarti apakah pada saat orang bersekutu dengan babi ngepet ini, apakah memang harus dua belah pihak, suami istri harus berjalan seiringan gitu? Iya. Kembali kepada niat si pelaku tersebut. Ada yang atas persetujuan suami istri dan ada yang tanpa sepengetahuan si istri. Karena apa? Mungkin si suami merasa kasihan sama istri, dia tidak boleh ataupun tidak
diikut sertakan ataupun anaknya dan sebagainya, karena merasa tanggung jawab sebagai seorang suami. Namun kalau diperhatikan ataupun perlu diketahui, apapun resikonya itu tetap yang namanya orang bersekutu dengan setan ataupun jin itu jelas walaupun ditanggung sendiri tapi nantinya akan dampaknya kepada Imbasnya tetap ke imbasnya suami, kepada anak istri dan anak anak-anak. dan istrinya. Uang yang kita nafkahkan, kita belanjakan untuk menafkahi istri dan anak kan itu hasil dari mana, itu seperti itu. Oke, jadi ada sedikit gambaran buat kita semua ya teman-teman ya. Apapun yang tadi kita perbincangkan hanya sebagai contoh kasus dan kita tidak merekomendasikan siapapun untuk melakukan hal-hal yang seperti tadi bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib atau makhluk halus untuk mencari jalan kekayaan, kurang lebih seperti itu Kang Mas ya? Betul seperti itu. Oke, lanjut ke video berikutnya. Video yang ketiga ini kita ambil dari YouTuber yang bernama Nyok atau Kiau Nyo. Ini video yang diambil dari CCTV pribadi dia, di mana ada fenomena yang terjadi di dalam kamar dia. Menurut penuturan si Nyok ini, bahwa di dalam kamarnya sering terjadi pergerakan-pergerakan yang tidak terduga gitu ya. Salah satu contohnya adalah pada video yang pertama ini, di mana pada saat dia sedang sibuk editing, di dalam kamarnya itu tampak ada sebuah balon yang bergerak sendiri, kemudian disusul berikutnya dengan kursi yang juga ikut bergerak. Kemudian di video yang lain kita lihat juga bahwa ada fenomena lain di mana TV di kamar Nyok ini sering mati nyala sendiri, dan itu sudah 3 kali dimatikan, dinyalakan lagi, dimatikan, sampai akhirnya si Nyok ini mencabut cek dari listrik TV ini. Dia penasaran sebenarnya, karena di dalam komentar-komentarnya juga ada yang meragukan bahwa video tersebut adalah settingan, tetapi sesuai pengakuannya dia merasa bahwa memang ada sesuatu yang berada di dalam kamarnya. Dia juga sebenarnya penasaran, ingin tahu apakah sosok itu makhluk gaib atau apa. Nah, di sini kita kembali tanyakan ke Kamus, menurut penglihatan Kamus kembali, apakah seperti komentar dari yang melihat video-videonya Nyok ini, apakah itu settingan atau memang benar-benar ada makhluk gaib di dalam kamar Nyok? Ya. Kalau saya lihat itu memang di kamarnya ada sosok perempuan. Ya, perempuan pakai baju putih. Ya. Kira-kira rambut di bawah bahu. Ya. Sepinggul apa ya? Segini sepinggul apa sih? Kalau bahu di sini. Oh ya. Ya. Kira-kira segini. Terus dia memang memindahkan apa namanya itu? Kursi atau balon itu. Dia kalau menurut saya itu dia suka sih, istilahnya suka di kamarnya si Nyaman, merasa nyaman dengan kamarnya Nyok ini. Nyaman ya, merasa nyaman atau Bukan suka dengan orangnya. mungkin suka sama orangnya, apalagi orangnya itu ganteng. Iya. Bukan cuman itu salah satu daripada ekspresi makhluk tersebut menunjukkan bahwa dirinya ada di situ. Jadi sebenarnya tidak mengganggu, cuman dia mengekspresikan bahwa saya di sini loh, ataupun saya berada di kamar. Dia ingin menunjukkan eksistensinya di dalam kamar Nyok ini, ya, dengan tidak menampakkan diri, tetapi dengan melakukan hal-hal yang seperti tadi,
menggerakkan balon, kemudian menggerakkan barang-barang yang kursi. ada di kamar gitu Iya. ya. Iya. Gitu. Mungkin cara berinteraksinya seperti itu. Iya, bisa saja namanya makhluk-makhluk tersebut tidak harus berinteraksi dengan Langsung menampakkan komunikasi diri. atau menampakkan diri, itu tidak. Itu menunjukkan artinya mengalihkan perhatian dari apa yang ataupun orang tersebut dengan bentuk barang ataupun sejenisnya seperti itu. Lah kalau melihat penggambaran yang Kang Mus sampaikan tadi, sosok perempuan berambut panjang, baju putih, Ya, apakah itu Mbak Kunti? ya sejenisnya. Seperti Sejenis. itulah, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi tidak selalu kalau yang berbaju putih, rambut panjang dan perempuan itu Mbak Kunti. Kalau berpakaian putih ataupun sosok seperti itu tidak harus, artinya makhluk atau jin-jin lain juga seperti itu. Hanya Dan- beda Beda jenis atau beda bentuk? enggak, beda bentuk. Artinya kalau Kunti identik dengan yang serem ataupun ketawa dan sebagainya. Kalau ini tidak terlalu serem. Ya, serem sih, Serem. Kalau bisa melihat itu serem. Cuman kan artinya itu ya apa namanya? Kunti ya, sejenis kunti. Iyalah, seperti itulah boleh dikatakan. Saya takutnya kalau saya bilang Kunti kelihatannya agak serem gitu, Mas. Lebih serem dari Kunti. Lebih ya enggak, malah mendingan ini. Tidak kayak Kunti gitu. Tapi apakah bisa diartikan bahwa makhluk ini tinggal di situ atau hanya sekedar mampir? Ya, kalau penglihatan saya ataupun yang saya rasakan itu memang di situ, Tinggal di situ. tinggal di situ di rumahnya si Nyok. nyok wok apa itu ya, tinggal di situ. Makanya tadi dari YouTuber tersebut bilang mau mendeskripsikan apa gimana ya? Ingin minta tolong Ingin ke minta orang tolong, lain ya. untuk bisa mendeskripsikan dari sosok makhluk yang sering mengganggu dia. Iya, ya, yang saya tangkap itu seperti itu. Oke, jadi kalau Nyok melihat tayangan ini sudah dijelaskan tadi oleh Kang Mus bahwa sosok yang ada di dalam kamar Nyok ini berarti perempuan berambut panjang dengan baju putih, tetapi bukan Mbak Kunti. Oke, jadi gitu ya. Ini juga untuk menghilangkan keraguan bahwa video-video Nyok ini hanya settingan atau ya rekayasa. Jadi dari penjelasan kamu tadi bisa dikatakan bahwa fenomena yang terjadi di kamar Nyok ini adalah asli dari makhluk gaib. Selanjutnya video yang keempat. Video keempat adalah video yang diunggah oleh akun YouTube Heri Susilo 01 yang diposting pada tanggal 17 Juli 2020. Dalam keterangannya disebutkan bahwa video ini direkam oleh salah satu petugas security yang mungkin melihat dan mendengar sesuatu yang aneh pada suatu ruangan, tapi kita tidak tahu ruangan apa dan lokasinya di mana. Kemudian dilanjutkan dengan setelah dilakukan pengecekan, benar saja ada penampakan sosok hantu kuntilanak yang terlihat jelas nyata di ruangan tersebut. Dan petugas security tersebut bergegas pergi meninggalkan ruangan tersebut dengan rasa takut. Memang di dalam video itu nampak sesosok seperti seorang wanita yang berbaju putih, tapi apakah itu benar kuntilanak atau hanya sekedar settingan? Kita langsung tanya ke Kang Mus. Kang Mus, menurut pencermatan Kang Mus, apakah ini real atau settingan? Ya, gini.
Kalau saya lihat ataupun dengan penglihatan saya katakan itu real, Asli. asli, penampakan dari sosok wanita yang mungkin menampakkan di sebuah apa namanya itu perkantoran ataupun Kalau dilihat sepertinya gudang ya. ya gudang ataupun perkantoran itu banyak macam-macam itu pasti. Kalau perkantoran itu masalahnya kadang berdirinya atau mendirikannya kadang tempat-tempat yang ada seperti itu ya, makanya kadang ada penampakan dan sebagainya. Saya katakan itu real ataupun asli. Itu seperti itu. Kalau dilihat ruangannya ini seperti berantakan sekali. Apakah ini masih dipakai atau tidak, kita juga kurang tahu. Namun biasanya dengan kondisi-kondisi seperti ini sangat memungkinkan sekali kalau tempat ini bisa sekali dihuni oleh banyak makhluk. Lah, apakah makhluk yang tampak di dalam video ini hanya salah satu yang mewakili atau memang hanya satu-satunya? Ya, yang saya lihat banyak sih di situ. Banyak. Nah, cuman itu yang biasa mungkin nampak sosok wanita itu yang saya tangkap ataupun yang saya lihat. Jadi tidak hanya satu sosok saja yang menghuni tempat ini, tetapi banyak, cuma yang sering sekali berinteraksi atau menampakkan diri hanya si sosok wanita ini saja. Iya, seperti itu. Oke, jadi setiap kali ada penampakan wanita dengan ciri-ciri berambut panjang terus berbaju putih itu lebih enak kalau dibilang sosok wanita daripada kita secara spesifik menyebutkan bahwa itu kuntilanak, karena biasanya kuntilanak juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Oke, jadi untuk video ini bahwa penampakan yang ada adalah asli. Untuk yang terakhir kita akan bahas sebuah postingan Twitter Ican @IcanBGSTBGT. Di situ dia memposting sebuah foto yang tertera pada tanggal 26 September 2019. Jadi ceritanya ini dari teman gue. Nah, teman gue ini kan ada grup ibu-ibu TK gitu kan. Ada salah satu ibu-ibu TK itu baru selesai nonton bioskop. Dia iseng mau foto tangga bioskopnya karena katanya keren. Ya udahlah, akhirnya dia foto itu tangga bioskopnya. Kemudian selanjutnya pas sampai rumah dia lihat lagi foto tangga bioskop itu tadi. Setelah dilihat kok ada yang aneh, dikirimlah ke grup ibu-ibu TK. Banyak sih yang bilang itu beneran, ada juga yang bilang bohong. Gue juga gak tahu sih ini editan apa enggak, tapi menurut gue ini sih creepy banget, creepy parah gitu ya. Selanjutnya Ican juga memberi keterangan, ya menurut kalian ini asli atau editan? Ya gak tau lah ya, itu hak kalian, tapi sumpah sih ini BGST BGT. Kita tidak tahu apa maksudnya arti dari kata terakhir tadi ya. Kita lihat fotonya sama-sama. Ini pada saat foto masih belum di enhance, jadi kelihatan masih gelap. Kemudian nah kita lihat foto yang sudah di enhance dan itu sudah dilingkari. Tampak di sela-sela kursi penonton itu ada sosok yang berwajah pucat. Apakah itu salah satu penonton yang karena efek cahaya dari lampu di tangga itu terlihat pucat, atau memang penampakan dari makhluk gaib? Kita langsung tanya ke Kang Mus. Kang Mus. Ya gini, seperti biasanya kalau penampakan itu memang sangat
sedikit ataupun untuk menafsirkan memang kadang agak sulit. begitu untuk orang-orang awam Iya, artinya iya. tidak tahu ya. Jadi kalau banyak yang bilang itu settingan, ada yang asli, itu sah-sah saja. Kita kembali kepada tergantung daripada daya tarik energi tersebut dengan apa yang saya rasakan. Untuk yang saya rasakan itu bukan settingan, asli penampakan ataupun makhluk astral yang kebenaran kebiasaan. Kalau tidak sengaja pasti ikut nimbrung, itu seperti itu. Pun itu tidak sengaja daripada makhluk tersebut untuk menampakkan diri, cuman pas kebetulan si yang punya kamera pas iseng-iseng terus ikut ke foto. Itu juga yang saya lihat bukan, itu kan tampak wanita kalau tidak salah ya, ada pakaian putih ya, wanita yang berpakaian putih ini, laki-laki wanita berpakaian putih. Tapi jangan tanya kuntilanak dan tidak ya, kita hemat bahasa saja, artinya itu penampakan wanita. Toh itu ntar asumsi daripada pemirsa, penonton, teman-teman di luar boleh mengatakan itu kuntilanak dan sebagainya, silakan. Cuman itu sosok wanita yang berpose ya. Nah di sini ada laki-laki yang di sebelahnya. Iya. Di sebelahnya ada laki-laki tapi tidak tampak di foto. Tidak ikut nampak di kamera. Itu seperti itu. Padahal banyak di situ banyak, cuman itu saja yang kebiasaan wanita yang berpakaian putih itu. Makanya kalau teman-teman di rumah jangan pakai pakaian yang putih-putih, takutnya ada foto terus ikut ke foto. Jadi banyak di bioskop ataupun ruang tersebut, cuman yang nampak hanya itu tidak settingan. Saya koreksi, itu seperti itu. Iya, kalau kita lihat biasanya kan memang gedung bioskop itu hanya jam-jam tertentu dimasuki oleh penonton bioskop tersebut. Iya. Pada saat-saat tertentu sebelum jam tayang dari film itu biasanya juga kosong. Setelah selesai jam tayang juga biasanya juga kosong juga. Dan itu gelap ya. Dan itu menimbulkan kenyamanan dari si makhluk-makhluk itu untuk datang. Betul ya. Bisa nyaman banget, artinya gedungnya luas, gelap keadaannya kan gitu ya. Terus gelombang elektromagnetnya tidak begitu kuat, jadi kan merasa nyaman. Jadi pas di situ terus ada orang yang iseng ataupun berpose ataupun sembarang ataupun tidak sengaja, itu pasti kadang bisa tampak gitu, seperti itu. Lah kalau misalkan si pengelola bioskop ini walaupun sering ditinggal dan sering kosong, tetapi sering menyalakan lampu, itu pengaruh enggak untuk makhluk-makhluk ini senang tinggal di situ? Ya, tergantung dengan kekuatan ataupun besar kecilnya gelombang tersebut. Kalau gelombangnya artinya lampunya sedikit gitu, ya masih biasa saja. Tapi kalau terang sekali, toh itu kan penampakannya pasti pada waktu gelap. Iya. Karena mungkin pada waktu gelap dia datang ikut nimbrung gitu. Tapi coba kalau pas ada lampu yang nyala terus besar, daya magnetiknya kuat, ya bisa untuk semingkir ataupun menyingkir dari tempat itulah ya. Tempat itu. Tapi berarti makhluk ini bukan penghuni dari si gedung bioskop ini? Jelas penghuni. Banyak kan yang gedung-gedung bioskop itu pasti banyak penghuni. Dihuni, bukan makhluk yang sekedar mampir, bukan ya? Iya, pasti ada penghuninya semacam makhluk tersebut. Pasti ada. Oke, jadi buat teman-teman yang walaupun ini postingan lama ya, tapi barangkali masih ada yang membaca, bisa dikatakan bahwa ini adalah
foto penampakan asli makhluk gaib. Jadi bukan settingan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kita kali ini. Tunggu video-video kami selanjutnya, dan kami juga akan melakukan penelusuran. Jadi pastikan bahwa Anda masih setia di channel Ruang Misteri Official. Tunggu video-video kami selanjutnya, tunggu video-video penelusuran kami di tempat-tempat agar kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.